Yunike, selamat sore. Sore, Selamat sore, Ningrum. Ningrum. Apa kabar Bapak dan Ibu? Sehat? Luar biasa, Luar puji biasa. Tuhan. Sehat. Sehat. Iya, selalu seperti itu ya kalau udah situasi sekarang banyak yang sakit gitu ya karena tapi menjelang akhir tahun lebih banyak pelayanan kali ya Pak ya. Ini udah mau Desember artinya udah banyak pelayanan apalagi kalau keluar kota gitu Pak. Ya, ya kebetulan puji Tuhan akhir Desember kami ke Holy Land, Ningrum. Oh, Natalan di sana. Iya, betul, Ningrum. Natalan di Holy Wow. Land. Kayaknya ini udah jadi agenda tahunan ya kalau Pak Freddy dan Bu Yunike nih. Ya, sudah selama 5 tahun ini, Ningrum. Iya, sempat libur pada waktu pandemi nggak sih Pak? Libur. Libur Tempat, ya? tempat. Kan pandemi kan di lockdown. Jadi saya terakhir ke sana itu mau berangkat waktu itu tanggal 11. Kebetulan kami lagi pelayanan ke Manado. Tanggal 3 sampai 9 ada pelayanan ke hamba Tuhan Manado. Tanggal 11 kan kami harus berangkat, sudah semua ada peserta dari NTT sama dari Papua waktu itu. Kemudian sudah mau berangkat, pas waktu di Manado tanggal 6, kami dikabari bahwa Palestina, Bethlehem itu lockdown. Kemudian saya pikir, ya teman-teman bilang Pak nggak usah berangkat, tapi karena kita pembina rohani, yes, oke, tetap berangkat, tapi tanggal 7-8 akhirnya Israel juga di lockdown. Jadi kami tunda sampai baru berangkat Desember ini. Ini berarti perdana setelah pandemi ya, Pak? Betul, betul. Oh, iya betul. Karena saya ingat betul tahun 2000 berapa ya? 2018 atau 2000 berapa tuh kita sempat siaran Moment of Duty tuh telepon kan. Karena Pak Freddy waktu itu sama Bu Yunike harus di Dubai kalau nggak salah ya. Waktu itu perjalanan ke Holy Land juga kalau nggak salah ya. Iya, betul. Ya, betul. Itu lagi transit, kita coba untuk hubungin karena biar tetap menemani itu juga, waktu itu juga kami Natalan di sana. Iya betul, itu juga akhir tahun kalau nggak salah itu closingan tahun berapa saya lupa ya 2018 atau 2018. 18. Ya 2018 19 masih berangkat, kami Mei masih berangkat. Desember masih berangkat. Baru 2020 setelah itu Maretnya. Iya. Iya, langsung terlockdown. Wow, ini luar biasa gitu ya. Karena memang ini sudah mulai ini, tapi memang tetap ya harus jaga kondisi agar persiapan ke sana tetap baik gitu ya di tengah situasi yang katanya sih kasusnya mulai merangkak naik lagi. Tapi ya sudahlah. Oke, hari ini tema kita tuh menarik sekali gitu, Shauli. Ini sebetulnya buat semua orang sih gitu ya. Tema kita hari ini adalah bagaimana terampil dalam mengelola konflik. Ini bukan hanya tentang pasangan sebetulnya Pak Freddy dan Bu Yunike ya. Betul. Sebetulnya mau sebagai pasangan atau mau kita sebagai secara perorangan di dalam situasi apapun seringkali kita berkonflik gitu kan dengan orang lain gitu ya ataupun tapi paling dekat dengan pasangan. Nah, kenapa kita angkat ini? Terampil dalam mengelola konflik. Artinya sebetulnya kita harus punya apa ya? Kalau terampil itu kan kita punya skill gitu ya untuk menangani kalau ada konflik kita harus gimana? Gitu. Seperti itu ya Pak Freddy. Betul. Karena biasanya Ningrum, masalah rumah tangga itu kan menurut survei ya itu saja. Tetapi karena egois, karena self pity, mengasihani diri sendiri, itu yang menjadikan kita tidak bisa menang dalam mengatasi masalah. Tapi kalau kita mau belajar, masalah itu banyak datang dari hal-hal kecil, Ningrum. Betul ya? Dari hal kecil kemudian jadi besar, besar meledak. Jadi oleh sebab itu hari ini kami memberikan judul terampil, sebetulnya banyak seri ya, tapi kami akan membagikan kepada Good News Family tentang terampil di dalam mengatasi masalah ya. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan Kejadian 13 ayat 8, Kejadian 13 ayat 8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan.
Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Sebetulnya apa yang terjadi dalam diri Abraham dan Lot ini salah satu contoh cerita Alkitab. Dan ini kejadian nyata bagaimana seorang Abraham waktu itu menghadapi konflik dengan Lot. Lot itu ponakannya. Dan Abraham, firman Tuhan berkata dia mempunyai hikmat yang baik sehingga dia mengizinkan Lot untuk memilih. Dan Bapak Ibu tahu tentang ceritanya. Konflik itu sudah terjadi dalam zaman Alkitab. Jadi dalam zaman-zaman awal juga sudah ada konflik. Tetapi masalah yang terjadi dalam kehidupan suami istri, konflik itu seringkali hal-hal yang kita ingat-ingat terus gitu. Jadi yang terjadi kadang-kadang, maaf kata, suami istri lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba teringat masa lalu. Kamu tuh dulu lah, diingat-ingat masa lalu. Harusnya kan begitu kita menjadi pasangan yang sudah diubahkan Tuhan, mengalami kasih Kristus, kita sudah tidak ingat-ingat masalah lama. Jadi konflik itu bisa terjadi bermacam-macam, Ningrum. Bisa terjadi masalah kecil jadi besar, masalah besar meledak, ya nanti kita bahas satu-satu ya. Tapi ada juga konflik kita sering mengingat masa lalu, dan ini banyak sekali. Kami beberapa kali bertemu dengan teman-teman yang ngomong enak-enaknya nih loh. Tiba-tiba teringat masa lalu atau sebetulnya dia sudah menang, diingat lagi jadi masalah. Dan itu jadi problem ketika dalam perjalanan. Nah, seringkali saya berkata terus terang kepada pria-prianya ya, bapak-bapak. Ya, saya terus terang yakin dan percaya bahwa keluarga, kalau suami bertobat, terutama sebagai kepala bertobat, maka keluarga ini akan mengalami berkat Tuhan. Jadi saya bilang pada bapak atau suami ini, bahwa kita yang harus memulai untuk bertobat. Bahkan Kristus memberikan gambaran, dia rela mati untuk jemaat, supaya jemaat bertobat. Biarpun jemaat saat itu belum mengalami pertobatan. Jadi, kalau kita suami-suami belum mati loh untuk istri, baru gengsinya, baru pride-nya, harga dirinya, itu aja kadang-kadang jadi masalah rumah tangga dan jadi besar. Dan sekali lagi, kita seringkali suami mengingat-ingat akan masalah kepada istri atau istri kepada suami. Yang terutama biasanya, maaf, Ningrum, biasanya ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu seringkali, wanita itu sering mengingat masa lalu. Ahli sejarah kata Mario Teguh gitu ya. Biarpun saya tidak setuju seluruhnya, tetapi secara universal memang survei membuktikan tungtung gitu ya, bahwa kejadian-kejadian yang seringkali terjadi itu karena istri pernah disakiti, karena perselingkuhan suami, karena hal-hal yang buruk, kemudian yang terjadi istri mengingat. Padahal kalau kita belajar dari Tuhan, kita mau belajar dalam Ibrani 10 ayat 17. Ibrani 10 ayat 17. Ibrani 10 ayat 17. Ya, demikian firman Tuhan. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ya, dan aku, kata Tuhan, tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Tuhan sendiri tidak pernah mengingat kesalahan akan dosa-dosa kita. Seringkali kita, Tuhan ampuni aku segala dosa kesalahanku. Kata Tuhan, kapan kamu berdosa? Sudah hilang dari ingatan Tuhan. Bukan berarti ayat ini merupakan pembenaran kalau kita melakukan dosa berulang kali. Enggak, karena kita harus mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita, sehingga kita melakukan hal yang baik, benar di hadapan Allah, sehingga kita tidak berbuat dosa lagi. Freddy Yunike telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus, sehingga bukan lagi Freddy yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diri Freddy. Sehingga hidup yang kuhidupi sekarang ini bukan lagi Freddy, tapi Kristus yang ada di dalam hidup Freddy dan Yunike. Jadi sebetulnya Tuhan sendiri memberikan contoh teladan bahwa Dia tidak pernah mengingat-ingat akan kesalahan kita. Maaf, berapa banyak kita
suami-suami atau istri, ya Ningrum, Good News Family, seringkali kita mengingat-ingat kesalahan pasangan kita. Ya, Bapak Ibu, pernah suatu saat kami melayani di Jawa Timur, di satu gereja di Surabaya. Waktu itu, kemudian seminggu kemudian ketika kami selesai melayani, seorang bapak telepon saya, kemudian dia berkata semacam ini, istrinya waktu itu, maaf kata, dia TTM kepada pria lain. Dan kemudian bapak ini, suaminya masih muda sebetulnya, dia melihat memergoi bahwa istrinya ini punya TTM dengan pria lain. Ketika dia berkata kepada istrinya, mengapa kamu lakukan ini? Harusnya kamu kan anak Tuhan, bertobat. Ya, apa yang dia katakan waktu itu? 10 tahun yang lalu, kamu pernah lakukan ini kepada saya. Dia mengingat-ingat kesalahan suaminya. Sekali lagi, Bapak Ibu, siapapun kita, dimanapun kita, Tuhan sendiri memberikan contoh dan teladan bahwa dia tidak pernah mengingat-ingat lagi akan kesalahan dan dosa kita, apalagi kita anaknya. Kami sering memberikan contoh. Hari Sabtu kemarin kami memberkati pertunangan dari sahabat kami, anaknya Pendeta Samuel Bisam. Kebetulan kami yang menyampaikan firman Tuhan. Saya katakan buat mereka, ketika kami 20 tahun yang lalu, 21 tahun yang lalu menikah, hari ini dia namanya Daniel dan Marisa. Saya katakan waktu Om dan Tante menikah, bukan hanya ada pendeta, bukan hanya ada Om Freddy di hadapan kalian, tapi ada Tuhan. Jadi ketika waktu tanggal 28 Oktober 2001 saya berkata bahwa hari ini tanggal 28 Oktober 2001 saya Freddy Hartoyo mengambil engkau Yunike sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Aku akan melindungi engkau dalam keadaan suka ataupun duka, baik ataupun kurang baik ataupun buruk, senang ataupun sedih, kelimpahan ataupun kekurangan, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Bukan hanya ada Freddy dan Yunike, tapi di situ ada Tuhan sebagai saksi. Yunike dan Freddy mengambil satu komitmen penting dalam pernikahan. Artinya, ketika kita suami istri bermasalah, berarti engkau tidak menghargai apa yang sudah engkau pilih dan Tuhan sebagai saksi. Pemberian Tuhan dalam hidupmu seumur hidupmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika engkau menyakiti pasanganmu, menyakiti istrimu, menyakiti suamimu, engkau sudah tidak menghargai Tuhan di dalam hidupmu. Mengapa seringkali terjadi masalah yang terus-menerus? Karena ini yang terjadi. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata bahwa dia tidak mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Bahkan dalam Yesaya 43 ayat 25, Yesaya 43 ayat 25. Yesaya 43 ayat 25. Ayat 25, demikian firman Tuhan. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ini firman Tuhan jelas. 2 ayat lebih dari 1 sudah ya. Jadi dia sendiri tidak mengingat dosa-dosamu. Jadi sebetulnya langkah yang pertama untuk kita bisa terampil dalam mengelola konflik, ya, yaitu jangan lagi mengingat masa lalu. Hal-hal lama nih, Rum. Berapa banyak suami istri gara-gara masa lalu sehingga mereka masalah terus-menerus. Bahkan saya dengar ada yang sampai 25 tahun, ada yang sampai 45 tahun, bahkan pernikahan emas mereka masih bertengkar gara-gara masalah kecil. Kenapa? Mereka tidak belajar dari apa yang terjadi. Masalah kecil, sekali lagi, kalau tidak diselesaikan, ya akan menjadi besar. Kita mau belajar tentang ini. Jadi sekali lagi, hal ini perlu diperhatikan supaya menjadi berkat untuk kehidupan kita.
itu adalah sepenggal ayat yang indah yang menyejukkan hati ya Bapak Ibu ya. Kita dapat membayangkan jika sepanjang hari selama 24 jam penuh, Tuhan itu sebetulnya memperhatikan apa yang kita lakukan. Tuhan memperhatikan gerak-gerik kita hanya untuk apa? Mencari dosa apa lagi yang kita akan lakukan. Lalu setiap kali kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan datang dengan jari telunjuk besarnya mengatakan, lagi-lagi kamu berbuat dosa seperti itu. Ini sudah yang ke-300 kali kamu melakukan. Apakah Tuhan kita seperti itu, saudara? Bukan. Tuhan bukan seperti itu. Bersyukurlah Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah itu bukanlah pribadi seperti itu. Setiap kali kita jatuh ke dalam dosa, Dia selalu datang dengan tangan terbuka dan siap menopang kita, Bapak Ibu. Dia memperhatikan gerak-gerik kita dengan tatapan yang penuh kasih. Seperti apa? Seorang ayah memperhatikan anaknya. Amin, amin. Sehingga setiap kali anak itu jatuh, sang ayah dapat terburu-buru Bapak Ibu mengangkat dan menenangkan sang anak. Jadi kalau Tuhan kita tidak mengingat dosa-dosa kita, untuk apa kita mengingat-ingat dosa-dosa kita sendiri atau dosa orang lain? Seringkali dalam masalah keluarga, di dalam keluarga, seringkali kita selalu mengingat kesalahan pasangan kita. Kita mengingat kesalahan pasangan kita, dan itu menimbulkan konflik dalam keluarga, Bapak Ibu. Setiap kali kita memikirkan dosa, kita akan semakin lemah dan akan semakin sering jatuh ke dalam dosa tersebut. Jadi setiap kali kita memikirkan dosa, kita akan semakin lemah. Dan dikatakan kita juga akan semakin jatuh ke dalam dosa itu. Iya. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 8. Ya, kita buka Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Iya, itu yang harus kita lakukan, saudara. Jadi memikirkan sesuatu yang mulia, yang benar di dalam kehidupan kita. Bukan sesuatu yang tidak terpuji, tetapi Tuhan katakan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, mulia, adil, manis, sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji. Kalau boleh, kami karena melayani pasangan suami istri, keluarga, mari Bapak Ibu, kita melihat apa yang benar di dalam kehidupan pasangan kita, yang mulia di dalam kehidupan pasangan kita, yang manis, jangan mikir yang buruk Bapak Ibu. Kalau segala sesuatu mikir yang buruk pasti ada, ya. Bapak Ibu, mungkin banyak orang berkata Pak Freddy orangnya sabar, istri saya yang paling ngerti saya sabar atau tidak. Betul enggak, Ningrum? Oh, orang berkata dulu kepada saya bahwa Pak Freddy ini Pak sabar, jarang marah. Istri saya yang paling tahu, saudara. Tapi kita tidak bisa melihat keburukan pasangan kita. Semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, kebajikan, itu yang kita lakukan. Praktekkan apa yang kita lakukan kepada Allah, kita lakukan kepada pasangan kita. Dan bukankah firman Tuhan katakan, seperti Kristus dan jemaat, seperti itulah hubungan suami istri. Bahkan firman Tuhan katakan, Sarah memperlakukan Abram seperti tuannya, seperti dia memperlakukan seperti Tuhan. Bukan berarti kita menyembah pasangan kita, bukan, saudara. Tetapi kita melakukan hal yang benar kepada pasangan kita. Maaf kata, berapa banyak kita tidak menghargai pasangan kita. Kita tidak mengasihi pasangan kita. Kalau kita ingat perintah Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu, ya, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan bukan hanya kasihlah Tuhan, kasihlah sesamamu manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara, kalau boleh saya katakan, kasihlah pasanganmu. Bukan kasih sama manusia, boleh. Tapi kasihlah pasanganmu. Seperti kamu mengasihi diri sendiri. Kalau menurut saya, berarti saudara, apalagi kita tahu, Keluaran 2 ayat 24, bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Berarti kita menyadari bahwa kita suami istri adalah satu, saudara. Yang kedua, untuk kita menjadi terampil, saudara.
mengasihi pasangan kita. Very easy, sangat mudah. Kita berusaha kadang mengerti. Kalau bagi saya, untuk mengerti pasangan tidak mudah. Banyak cerita. Tapi perintah Tuhan bukan mengerti, tapi mengasihi. Tidak mengerti, tidak tahu alasan apapun, mengasihi. Ini yang penting. Kadang-kadang yang terjadi, kami kan MOU sudah ada onsite ya, Ningrum ya, setiap 2 minggu sekali kami ada onsite, 1 minggu sekali. Jadi 2 minggu onsite, 2 minggu online, gitu ya. Karena kalau online kan seluruh Jawa Tengah, dari Pati, Purwokerto, Pekalongan, Solo, banyak tempat. Kalau onsite kan hanya wilayah-wilayah Semarang saja. Kebetulan Tuhan percayakan kami untuk memegang Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi kami dengan online itu bisa ke seluruh tempat gitu. Dan puji Tuhan itu media ini sangat penting ya. Jadi saya katakan pada waktu onsite 2 minggu yang lalu kepada teman-teman, saya katakan gini. Kadang-kadang seorang suami atau seorang istri itu ingin melakukan hal yang baik kepada pasangannya. Tetapi bisa terjadi apa yang menurut suami atau istri baik, tapi bagi pasangannya tidak baik. Kok bisa Pak Freddy? Bisa. Saya berikan contoh. Saya lebih suka memberikan contoh-contoh yang mendarat. Supaya kita semua bisa ngeh dan mengerti. Contoh. Istri saya ini, dulu waktu pacaran saya tidak tahu, saudara. Tapi ketika menikah saya tahu. Bahwa ketika kami masuk kamar, banyak peraturan yang terjadi. Dulu saya suka menasihati dia, karena saya kakak kelasnya dia. Saya pemimpinnya dia di kampus. Saya penasihatnya dia. Tapi begitu menikah, dia penasihat ajaib saya. Selain Tuhan Yesus, saudara. Jadi istri saya ini banyak menasihati saya, gitu ya. Kayak Tuhan Yesus ya, Ningrum ya, penasihat ajaib. Gitu. Kenapa, saudara? Jadi kalau umpamanya saya masuk kamar, istri saya langsung ngomong, saudara. Saya belum duduk belum rebahan gitu ya, masih mau santai. Cuci kaki. Ganti baju dulu. Ganti baju, cuci kaki, cuci tangan, gosok gigi, mandi lagi. Itu bahasa yang selalu ada ketika saya masuk kamar. Lagu kebangsaan. Saya punya lagu kebangsaan, Ningrum. Ini mengaku ya Bapak Ibu ya. Buat saya awal-awalnya Ningrum, wah itu sangat berat sekali. Kenapa? Saya tidak terlatih untuk seperti itu. Dulu zamannya saya kecil tidak diperlakukan seperti itu kepada dari orang tua saya. Orang tua saya bukan seperti istri saya sekarang. Bahkan waktu saya kos, wah saya enak pulang langsung tidur gitu selesai. Tapi waktu saya menikah, waduh saudara, penasihat ajaib berkata, saya harus mengikuti apa yang penasihat ajaib lakukan. Dan bagi saya waktu itu sesuatu yang sangat berat. Dan saya jujur bisa marah. Betul ya? Kalau orang diomongin terus seperti itu, apalagi saya orang dominan gini, wah, bisa ribut, saudara. Bisa saya tidak masuk kamar. Bisa saya bosan. Bisa tinggal saya di ruang depan, gitu ya. Tapi akhirnya saya menyadari bahwa apa yang istri saya itu sampaikan untuk kebaikan saya. Perhatikan Bapak-Bapak. Tidak mungkin istrimu atau pasanganmu itu menginginkan sesuatu yang jelek untuk engkau. Dia menginginkan engkau bersih. Dia menginginkan engkau benar. Nah, kalau kita tidak dengan rendah hati menerima itu sebagai sesuatu yang baik, kamu tuh kok cerewet, bawel. Banyak aturan. Suka ini, suka itu. Harus ini, harus itu. Bisa saya marah. Tapi saya menyadari, akhirnya, puji Tuhan, tahun 2001 itu kami mengerti kebenaran tentang keluarga, Ningrum. Dan 2002, kami setelah menikah, puji Tuhan, tidak sampai lama kami mengalami benyek. Benyek gitu ya, benyok. 2002 kami sudah masuk di dalam pelayanan ini, jadi baru 20 tahun Ningrum kami pelayanan di keluarga. Dan akhirnya kami mengalami pertumbuhan. Jadi apa yang dimasukkan istri untuk suami bisa salah tangkap kalau suami tidak menanggapinya dengan benar. Atau kebalikannya.
Jadi contoh, saya kalau mendapatkan berkat, saya ingin memberikan tas kepada istri saya. Maksud saya ini kan dari orang sederhana, sehingga kalau memberi tas, saya memberi yang agak baik gitu loh, Ningrum, betul ya, supaya bermanfaat untuk istri saya. Saya itu enggak ngeh gitu, pokoknya beli yang terbaik. Menurut saya itu baik. Menurut saya berikan kepada istri saya. Apa jawaban dia? Buat apa beli tas boros? Apa yang saya maksud baik bisa ditanggapi tidak baik, pasanganmu menanggapi tidak baik. Kalau kita tidak terampil dalam mengatasi masalah, yang terjadi apa nih, Rum? Bertengkar, ribut, saling menyalahkan, dan konflik. Nah, kita, Bapak Ibu, saya selalu berkata pada teman-teman, kalau dalam mengatasi masalah, ya, kita harus belajar mengatasi masalah dengan benar. Sebetulnya kan di dalam MOU sudah diajari 10 prinsip. Saya katakan buat mereka, kalau orang-orang punya masalah keluarga, biasanya datangnya kepada MOU. Kalau mereka ada masalah wanita, datangnya kepada wanita bijak. Kalau ada masalah pria, datangnya kepada pria sejati. Kalau ada masalah bisnis, datangnya kepada kingdom businessman. Betul ya? Kalau keluarga, datangnya kepada MOU. Nah, Bapak Ibu ini ikut MOU beberapa kali, ikut onset. Kalau kita tidak terampil dalam mengatasi masalah yang seperti ini, maka kita yang rugi. Banyak teman-teman berkata, iya Pak, betul Pak, saya seperti itu. Jadi seringkali apa yang kita maksud baik, istrinya tanggapinya tidak baik. Contoh lagi, satu lagi. Ini jam berapa ini? Contoh terus ya. Baru masih 5:30, Pak. Masih banyak loh ini untuk betul Rum. Ya. Ini contoh lagi ya. Berseri deh. Contoh lagi berseri ya. Contoh lagi. Saya waktu itu pernah suatu saat Tuhan beri berkat, kami diberi insentif ke Eropa. Dan waktu itu kami, kalau tidak salah, kami ke Jerman, ke Spanyol gitu ya, ke Madrid, ke Barcelona dan sebagainya. Di Eropa itu kan mata uangnya pakainya euro ya, bukan pakai dolar, lebih mahal. Saya ingat waktu itu saya mau beli McDonald di sana, masuk Ningrum sama istri saya, begitu lihat harganya saya keluar lagi, tidak jadi beli. Malu sebetulnya, tapi saya waktu itu, wah mahal sekali, tidak mau, dari uang kita nanti jadi habis di pinggir jalan, tak pikir ya, belum apa-apa sudah tidak ada gitu ya. Nah, waktu itu Ningrum, saya ini jalan, lihat ada penjual bunga. Ya, kalau di Eropa itu banyak menjual bunga, itu banyak loh, romantis-romantis. Saya beli euro, lumayan loh waktu itu, berapa euro ya? Lupa saya berapa euro, 20 euro apa berapa. Pokoknya lumayan lah waktu itu bagi saya. Saya beli, kemudian kan sebagai suami kan saya ingin menyenangkan istri, apalagi lagi di luar negeri. Saya beri kepada istri saya gitu ya. Saya pikir ya istri saya itu adalah seorang wanita yang suka hadiah gitu-gitu gitu loh. Pemberian gift itu dia suka. Ya kan ada, kita belajar five language itu kan ada 5 bahasa kasih itu ya, kebetulan kami ngajar juga. Nah, ketika saya kasih ke istri saya, saudara, yang terjadi apa? Dia berkata apa waktu itu? Lebay, waduh, saya dilebay-lebay kan. Bayang no, saudara. Buat apa beli bunga nggak pakai? Gitu. Nggak pakai. 20 euro loh. Dia bilang saya lebay. Tahu lebay, saudara ya? Lebay, tahu lebay ya? Lebay itu bukan lebah loh ya, lebay. Hati saya waktu itu sempat, maksud saya baik, ditanggapi tidak baik. Banyak enggak bapak-bapak yang seperti itu? Banyak enggak ibu-ibu yang seperti itu? Nah, kalau kita tidak belajar mengatasi ini, maka yang terjadi apa, Ningrum? Bertengkar, bermasalah, dan bisa jadi besar. Saya pernah ceritakan
kepada Bapak Ibu ada satu teman, gara-gara masalah foto, nggak ngobrol 5 tahun loh, pisah 5 tahun. Masalah kecil loh. Ya, nah kita ini mau nggak? Itu jadi masalah dalam hidup kita. Aku nggak mau, saudara. Kita harus terampil dalam menghadapi masalah ini. Caranya gimana Bapak Ibu? Caranya ingat kita sudah bukan lagi dua. Ulangi bersama saya. Kita bukan lagi apa? Dua. Kita bukan tapi lagi dua. Satu daging. Ya, coba kita lihat ayatnya di Kejadian pasal 2 itu. Kejadian 2 ayat 24 coba, enggak salah. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat ini juga ditulis di dalam firman Tuhan di dalam Matius 19 ayat 5, saudara. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ditulis juga di dalam Markus 10 ayat 7 sampai 8. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ditulis juga dalam 1 Korintus 6 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Efesus 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi banyak ayat yang menulis ini. Berarti bagi Tuhan ini penting. Ada satu ayat yang berkata kalau dia melakukan percabulan, dia satu daging dengan perempuan cabul ini. Jadi sekali lagi suami-suami, istri-istri, hati-hati. Saya hari ini kami sebagai hamba Tuhan menyampaikan Bapak Ibu, jangan berselingkuh, jangan TTM kepada orang lain, karena engkau sudah menjadi satu daging dengan dia. Engkau katakan, tidak mungkin Pak Freddy. Bapak Ibu, kami banyak dengar konseling. Contoh Bapak Ibu, maaf kata, ada bapak-bapak dikasih entertain, lalu berhubungan dengan seorang cewek. Ya, Bapak Ibu, engkau ada di Semarang, engkau ada di Jakarta, ceweknya ada di Kalimantan, mungkin ada di Papua, melakukan kepada orang lain, engkau terikat loh. Hidupmu terikat kepada dia seumur hidup. Kalau engkau tidak bertobat di dalam nama Yesus, hidupmu tidak pernah bisa bersih di hadapan Tuhan. Engkau harus bertobat, karena firman Tuhan katakan, ketika kita bersatu, bersetubuh, ya dengan istri, engkau sudah menjadi satu daging. Ya sekali lagi, Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa suami istri itu adalah satu daging. Saya sering memberikan satu ilustrasi, kalau engkau menyakiti pasanganmu, yang sakit bukan hanya pasanganmu, tapi engkau sudah sakit. Ya, jadi berapa banyak kita, maaf kata Bapak Ibu, kita menyakiti pasangan kita. Kita tidak boleh hari ini di dalam nama Yesus, mari berkata, aku mau benar di depan Engkau Tuhan, bersama pasanganku, aku mau benar. Biarpun pasangan kita tidak sempurna, saya tidak sempurna, Yunike tidak sempurna. Tapi kami rindu Tuhan, kami mau melayani Engkau dengan benar dan baik di depan Allah. Ya, saya rindu ini bisa menjadi berkat untuk saudara, karena ini jam 17.40, saya rindu saudara sebetulnya ada pertanyaan-pertanyaan, enggak tahu ada pertanyaan enggak, cuma mungkin dari Ningrum boleh bertanya ya sebelum kami melanjutkan, karena sekali lagi dalam mengelola terampil atau mahir mengelola konflik, ada banyak hal yang harus kita bagikan. Tapi kami rindu dua hal ini saja kami bagikan pada hari ini dulu ya. Yang pertama, saudara, siapa? Pertama, jangan mengingat-ingat. Jangan mengingat masa lalu. Masa lalu ya. Jangan mengingat masa lalu dan jangan ingat-ingat lagi kesalahan pasanganmu. Jadi contoh pasanganmu pernah melakukan apa, ingat-ingat terus. Engkau berusaha untuk mundur ke belakang. Bahkan firman Tuhan katakan, Rasul Paulus, Filipi 3 ayat 13, tidak salah ya. Coba lihat. Filipi 3:13. Aku melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku dengan berlari-lari untuk memperoleh mahkota hadiah yang kekal
Coba kita lihat Filipi 3. Saya kok diingatkan ayat ini. Filipi 3 ayat 13. Ya, betul. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Dan mengarahkan diri dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Iya. Kalau di dalam firman Allah yang hidup, kita bisa lihat lebih jelas lagi ya. Coba kita lihat dalam firman Allah yang hidup 13-14 tadi. Saudara-saudara, saya belum lagi menjadi seperti yang diharapkan, tetapi saya mencurahkan segenap tenaga saya. Mencurahkan itu seluruh hidupnya. Seluruh hidup dicurahkan segenap tenaga, dikatakan hanya untuk apa? Perkara ini. Satu perkara ini. Satu tok. Mencurahkan segenap tenaga hanya untuk satu perkara. Berarti totalitas maksud saya. Yaitu dengan melupakan yang telah lalu. Lupakan. Ya. Mengharapkan melupakan yang lalu dan mengharapkan yang akan datang. Melupakan yang lalu dan mengharapkan yang akan datang. Yang ayat 14-nya. Saya berusaha mencapai akhir perlombaan untuk menerima pahala yang telah disediakan Allah bagi kita di surga. Karena apa yang dilakukan Kristus bagi kita. Ya, mencurahkan segenap tenaga untuk satu perkara. Apa itu? Berusaha melupakan masa lalu, mencapai akhir perlombaan, menerima surga. Jadi ketika kita ini melupakan masa yang lalu, itu berarti kita mencurahkan segenap tenaga kita untuk hal-hal yang mengandung surgawi. Bahkan di terjemahan lama berkata, sambil berlari-lari kepada sasaran. Menuju kepada pahala. Jadi poinnya Bapak Ibu, ketika kita melupakan masa lalu, berarti engkau ini menuju satu sasaran baru, yaitu pahala surga. Sasaran. Ya, segenap caranya gimana? Mencurahkan seluruh tenaga kita untuk satu perkara ini. Oke ya, Ningrum ya. Jadi untuk melakukan ini Bapak Ibu, kita perlu sekali lagi, kalau di dalam terjemahan baru kan hanya aku telah menangkapnya. Ya, aku melupakan apa yang di belakangku. Tapi kalau di terjemahan firman yang Allah yang hidup, dia lebih kuat, Bapak Ibu, dia berkata, mencurahkan segenap saya. Bukan hanya menangkap, mencurahkan segenap tenaga untuk perkara ini. Satu perkara. Ya, jadi tolong sekali lagi, Kudus Family, Bapak Ibu, mungkin juga ada adik-adik yang kau mendengarkan ini, karena saya dengar cukup banyak anak-anak. Ternyata banyak juga anak-anak mahasiswa, mahasiswi, pemuda-pemudi, remaja-remaji yang ikut mendengarkan, saya dengar. Ya Bapak Ibu dan teman-teman, ya, mari kita belajar untuk tidak mengingat kesalahan pasanganmu, orang tuamu, atau orang di sekitarmu. Ya, caranya gimana Pak? Ya memberi pengampunan, betul. Lepaskan pengampunan, rilis pengampunan. Saya bersyukur kemarin ada seorang bapak berkata kepada saya, baru kali ini Pak Freddy, istri saya melepaskan pengampunan yang benar. Saya bilang kalau itu terjadi dalam hidupnya secara terus-menerus, kalian akan mengalami breakthrough yang dari Tuhan, terobosan yang dari Tuhan. Yang kedua tadi apa, Ningrum? Yang kedua tadi apa? Apa? Mengasihi pasangan. Mengasihi pasangan. Mengasihi pasangan itu adalah, Bapak Ibu yang terkasih tadi, kami jelaskan, kadang yang terjadi, suamimu itu rindu mengasihi engkau atau istri mengasihi engkau.
Tapi yang terjadi kita kadang salah tangkap. Ya. Nah, kita belajar poinnya mengasihi. Ya. Jadi tujuannya kan istri kan mengasihi aku. Tujuannya kan suami mengasihi aku. Itu saja dalam pola pikiran kita. Ya, Bapak Ibu, maka masalah besar akan jadi kecil dalam kehidupan rumah tangga kita. Masalah kecil akan hilang dalam rumah tangga kita. Saya kira ini akan menjadi berkat buat kita kalau kita belajar mempraktekkan. Saya memberikan contoh-contoh yang real, yang mendarat buat Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa semakin mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pak, tadi yang poin pertama tentang jangan mengingat masa lalu atau kesalahan pasangan. Saya ingat beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah dalam Moment of Unity juga kesaksian dari Pak John dan Bu Wulan kalau nggak salah ya tentang bagaimana mengampuni gitu ya. Iya, betul. Artinya memang tadi Pak Freddy juga sempat menyampaikan bahwa ini kaitannya dengan pengampunan. Ketika kita masih mengingat, apakah artinya kita belum benar di dalam mengampuni atau seperti apa sih Pak? Kadang-kadang kan ya nggak lupa sih, tapi kayaknya kok masih agak sedikit kalau kata teman saya tuh sengkring-sengkring katanya gitu di hati. Nah, ya. Apakah seperti itu Pak? Oke. Kalau Bapak Ibu, kalau kita